Ini kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku tafsir salat. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca beberapa catatan terkait tasyahud awal. Saya sebutkan dua catatan penting yang perlu kita perhatikan terkait tasyahud awal. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 248. Catatan yang pertama, wajibkah kita membaca sholawat ketika tasyahud awal? Ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca sholawat ketika tasyahud awal. Pendapat yang pertama mengatakan wajib membaca sholawat ketika tasyahud awal. Ada typo di sini ya. Tasyahud, Anda bisa koreksi. Tasyahud awal. Dan ini merupakan pendapat yang kedua. Jadi Imam Syafi'i punya dua pendapat, qaul qadim dan qaul jadid. Ini merupakan pendapat kedua, berarti qaul jadid, pendapat baru Imam Syafi'i. Sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab Imam Asy-Syafi'i bahkan menegaskan, orang yang tidak membaca sholawat ketika tasyahud awal karena lupa, maka dia harus melakukan sujud sahwi. Tayyib. Dan seperti yang tadi kita singgung, bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau memiliki dua qaul, dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat yang lama, yang disebut dengan qaul qadim. Dan itu merupakan pendapat beliau ketika beliau berada di Irak, di Baghdad. Kemudian beliau memiliki pendapat yang kedua, yaitu qaul jadid, dan itu merupakan pendapat beliau ketika beliau meninggalkan Irak menuju Mesir, dan juga pendapat beliau ketika berada di Mesir. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Hubairah, salah seorang ulama mazhab Hambali, sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab Al-Ifsah. Dan juga pendapat Imam Ibnu Baz dalam fatwa beliau, serta Imam Al-Albani dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Dan dalam prakteknya, banyak masyarakat kita ketika membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika tasyahud awal, mereka hanya baca sampai kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, lalu takbir naik ke rakaat berikutnya. Sehingga tasyahud awal lebih pendek dibandingkan tasyahud yang kedua, dibandingkan tasyahud akhir. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa ketika tasyahud awal hanya membaca bacaan tasyahud sampai kalimat syahadat, dan boleh tidak. Di sini saya nyatakan boleh tidak, bukan tidak boleh ya. Boleh tidak dengan tidak boleh beda kan? Boleh tidak ditambahi sholawat, sehingga cukup membaca wa asyhadu anna Muhammadan abduhu sampai pada kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, lalu Allahu Akbar, bangkit ke rakaat berikutnya. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Di antaranya adalah Ibrahim An-Nakhai, Imam Asy-Sya'bi, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahuyah, dan beberapa ulama yang lainnya. Termasuk pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'iyah. Dan ini pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qadim, dan pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullahu jami'. Dan insya Allah pendapat yang kedua inilah yang lebih mendekati kebenaran dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah makna zahir dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengajarkan bacaan tasyahud dan beliau tidak menyebutkan bacaan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud, "Idza qa'adtum fi kulli rak'atain
idza qa'adtum fi kulli rak'atain. Kalau kalian duduk setelah mendapatkan 2 rakaat. Faqulu, maka bacalah at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Dan di situ dalam hadis Ibnu Mas'ud tidak disebutkan bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga zahirnya adalah bahwasanya duduk tasyahud setelah dapat 2 rakaat, artinya duduk tasyahud awal hanya membaca at-tahiyat sampai kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian catatan yang kedua atau pertimbangan yang kedua, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau duduk ringan ketika tasyahud awal, sebagaimana keterangan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Keterangan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, beliau mengatakan, qala al-'allama Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kana yukhaffifu hadha at-tashahhuda jiddan. Dan Nabi SAW meringankan tasyahud yang pertama ini, hatta ka'annahu 'ala radaf, sampai seolah-olah beliau itu duduk di atas bara api, wa yal hijarah al-muhamma, yaitu batu yang dipanaskan. Walam yunqal anhu, dan tidak dinukil dari beliau bahwa fi haditsin qat, dalam satu hadis pun, annahu sallallahu alaihi wasallam shalla alaihi, bahwa Nabi SAW membaca salawat untuk beliau, wa ala alihi fit tasyahudil awal, dan juga untuk keluarga beliau di tasyahud yang pertama. Baik. Wala kana yasta'idhu fihi min adzabil qabri wa adzabin nar wa fitnatil mahya wa fitnatil mamat wa fitnatil masihid dajjal. Juga beliau tidak meminta kepada Allah pelindungan dari fitnah azab kubur, dari azab neraka, fitnah kematian, fitnah kehidupan, termasuk fitnah dajjal, yang itu disyariatkan untuk dibaca di tasyahud akhir. Wa man istahabba dzalika fa innahu fahimahu min umumatin wa itlaqatin qad sahha tabyinu mawdu'iha wa taqyiduha bit tasyahhudil akhir. Sementara siapa yang menganjurkan untuk membaca sholawat dan berdoa pada saat tasyahud awal, itu karena dia memahami kalimat yang umum, yang mutlak, padahal sudah jelas itu berkaitan dengan tasyahud akhir. Ini berdasarkan keterangan Ibnu Qayyim. Tayyib. Kita kembali ke sini. Sehingga menurut keterangan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, bahwa dalam tasyahud awal Nabi SAW itu duduknya ringan. Dan nanti kita akan simak keterangan yang disampaikan oleh atau keterangan yang dinukil dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya bahwa Rasulullah SAW membaca tasyahud dalam duduk tasyahud awal, dan beliau tidak berdoa. Tidak berdoa menunjukkan bahwa Nabi SAW juga tidak mengawalinya dengan membaca sholawat. Tayyib. Sehingga dari 3 penjelasan ini, maka jumhur menguatkan pendapat bahwa tasyahud awal itu tidak atau diperbolehkan untuk tidak membaca sholawat. Baik. Saya tambahkan keterangan yang lain. Sebagian ulama bahkan mengatakan ijma', sepakat, bahwa tidak disyariatkan tasyahud awal. Dan itu pendapat At-Tahawi, seperti yang dinukil oleh Ibnu Nujaim, disebutkan dalam Al-Bahrul Ra'iq. Kata At-Tahawi, man zada ala hadha faqad khalafal ijma'. Kaitannya dengan masalah tasyahud awal, siapa yang bacaannya lebih dari tasyahud, lebih dari kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh,
berarti dia telah menyalahi ijma. Sehingga yang dibaca hanya sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak disyariatkan untuk membaca sholawat ketika tasyahud awal. Dan ini pendapatnya At-Tahawi, bahkan kata At-Tahawi beliau memberikan klaim ada ijma dalam masalah ini. Namun klaim ijma ini nampaknya kurang tepat karena kita melihat ada banyak ulama yang berpendapat berbeda. Sehingga ada yang berbeda dari pendapat jumhur seperti pendapatnya Imam Syafi'i dalam Qaul Jadid. Kemudian di antara alasan pendapat yang tidak menganjurkan tasyahud awal, di sini saya tambahkan bahwa tidak dinukil annahu lam yathbut anhu, tidak dinukil dari Nabi SAW kalau beliau itu membaca sholawat ketika tasyahud awal. Dan beliau juga tidak mengajarkan kepada umatnya, dan tidak diketahui dari salah seorang pun sahabat di mana mereka menganjurkan baca sholawat ketika tasyahud awal. Ini keterangan Ibnu Qayyim dalam Jala'ul Afham. Kemudian yang kedua, kalau disyariatkan untuk membaca tasyahud, untuk membaca sholawat di tasyahud awal, berarti juga la syuri'a fiha du'a, berarti juga disyariatkan untuk berdoa. Ba'daha, setelah membaca sholawat di tasyahud awal. Walam yakun farkun bainat tasyahudil awwali wal akhir. Jadinya tidak ada perbedaan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Karena tasyahud awal disyariatkan salawat dan doa, tasyahud akhir juga disyariatkan salawat dan doa. Lalu apa bedanya antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir? Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, li'anna tasyahudal awwala mawdu'un 'ala takhfif. Bahwa tasyahud awal itu disyariatkan untuk diringankan. Nah, di sini ada nukilan dari Abu Bakar. Fakana Abu Bakrin idza jalasa fi rak'ataini ka'annahu 'ala radfi. Abu Bakar ketika duduk tasyahud awal itu seperti orang yang duduk di atas bara. Batu yang dipanaskan, namanya radf. Orang duduk di batu yang panas, kuat lama enggak? Enggak kuat lama. Digambarkan seperti itu untuk menunjukkan bahwasanya duduknya mereka ketika tasyahud awal itu hanya sebentar. Artinya berbeda dengan tasyahud akhir. Wallahu a'lam. Baik. Sehingga ada perbedaan antara praktek yang dilakukan oleh salaf, oleh para sahabat ketika tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Kesimpulannya wallahu ta'ala alam, dari apa yang tadi kita sampaikan, kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa pendapat yang lebih kuat terkait bacaan sholawat ketika tasyahud awal hukumnya adalah tidak wajib, sehingga bahkan sebagian ulama mengatakan tidak disyariatkan, sehingga ketika tasyahud awal cukup sampai bacaan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selanjutnya catatan yang kedua yang kemarin sempat kita singgung, yaitu rincian hukum bagi orang yang lupa tasyahud awal. Seperti yang kemarin kita sampaikan bahwa tasyahud awal pendapat yang benar statusnya adalah wajib sholat, yang jika ditinggalkan maka menyebabkan, jika ditinggalkan dengan sengaja menyebabkan sholatnya batal. Tapi jika ditinggalkan karena lupa, maka para ulama menganjurkan untuk sujud sahwi. Lalu bagaimana dengan orang yang lupa? Apa yang harus dia lakukan? Ada dua keadaan untuk orang yang lupa ketika tasyahud awal. Keadaan yang pertama, dia teringat ketika proses berdiri menuju rakaat ketiga, atau teringat sebelum berdiri sempurna. Ada orang sujud, kemudian dia bangkit,
yang seharusnya duduk tasyahud awal, tapi karena lupa dia berdiri. Allah. Nah, sebelum sempurna berdiri, dia ingat, loh ini kan dapat 2 rakaat, harusnya duduk. Langsung dia duduk. Sehingga dia teringatnya di proses berdiri. Sebelum berdiri, diproses, masih diproses sebelum berdiri. Dalam kondisi semacam ini, dia harus kembali untuk melakukan duduk tasyahud awal. Sehingga sujud dia, lalu dia bangkit ke rakaat ketiga, karena lupa, dia tidak tasyahud awal. Allah, baru Allah belum akbar, lalu dia ingat, oh iya, ini kan sudah dapat 2 rakaat, harusnya duduk tasyahud awal. Maka di posisi dia mau berdiri, harus segera duduk. Dan kalau dia melakukan seperti itu, tidak ada kewajiban sujud sahwi. Tidak ada kewajiban sujud sahwi, karena dia sudah teringat sebelum dia berada di rukun berikutnya. Baik. Yang kedua, dia baru teringat setelah berdiri sempurna di rakaat ketiga. Dia baru teringat setelah berdiri sempurna. Sujud Allahu Akbar, berdiri sempurna, barulah dia teringat. Pada keadaan ini, tidak perlu kembali duduk tasyahud. Sehingga dia lanjutkan. Di rakaat ketiga dia lanjutkan sampai selesai sholat. Kemudian melakukan sujud sahwi sebelum salam. Tapi sebagai gantinya ya, karena dia telah meninggalkan duduk tasyahud awal, maka sebagai gantinya nanti dia tutupi dengan sujud sahwi. Baik, apa dalil rincian ini? Dalil mengenai rincian ini disebutkan dalam hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qamal imamu fi rak'ataini fa in dzakara qabla ay yastawiya qa'iman falyajlis." Kalau imam itu berdiri setelah dapat 2 rakaat, artinya tasyahud awal, dia lupa berdiri. Jika dia teringat sebelum berdiri sempurna, falyajlis, maka dia harus duduk. Dan Nabi SAW menyebutkan imam juga berlaku bagi orang yang sholat sendirian. Sehingga kalau Anda atau ada orang yang jadi imam, lalu dia berdiri ke rakaat ketiga, Allah, akhirnya diingatkan oleh makmum, subhanallah, subhanallah. Maka imamnya langsung turun, falyajlis. Fa in istawa qa'iman, tapi kalau dia sudah berdiri sempurna, fa in istawa qa'iman fala yajlis, jangan duduk. Wa yasjud sajdatai sahwi, dan nanti dia sujud sahwi 2 kali. Baik. Hadis riwayat Abu Dawud dan statusnya sahih. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam hadis lain dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama min athnataini min adh-dhuhri. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat duhur kemudian dapat 2 rakaat, beliau langsung bangkit ke rakaat ketiga. Lam yajlis, dan beliau tidak duduk tasyahud awal, lam yajlis bainahuma. Falamma qada salatahu, setelah beliau selesai salat, sajada sajdatain, beliau sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi. Thumma sallama ba'da dzalika, kemudian beliau salam setelah sujud sahwi. Sehingga ketika orang selesai sujud sahwi, tetap harus salam, baik sujud sahwi sebelum salam maupun sujud sahwi setelah salam. Dan hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tayyib. Kemudian kita tambahkan sedikit catatan ya, terkait
berdoa di tasyahud awal. Apakah disyariatkan bagi kita untuk berdoa ketika tasyahud awal? Di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan at-tasyahudul awal. Di sini tidak bisa kita kasih garis ya. Saya coba download dulu. Saya coba downloadnya. Baik. Biar bisa. Di mana tadi? Nah, ini insya Allah bisa dicoret. Ada keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin tentang berdoa di tasyahud awal. Yang sebenarnya ini juga turunan dari keterangan kami di awal tadi tentang hukum bersolawat untuk Nabi SAW ketika tasyahud awal. At-tasyahudul awal yambagi lil insani ayyukhaffifahu wa ayyaqtasira ala qawli ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika tasyahud awal, selayaknya seseorang itu meringankan dan dia berhenti di kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sehingga tidak membaca salawat. Wa ammad du'a'u fa innahu yakunu fit tasyahudil akhir. Sementara untuk doa seharusnya dilakukan di tasyahud akhir. Untuk doa itu dibaca di tasyahud akhir. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tashahhada ahadukum at-tasyahudal akhir falyaqul Allahumma inni a'udzubika," dan seterusnya. Apabila kalian melakukan tasyahud akhir, maka bacalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, dan seterusnya. Dan Nabi SAW juga berpesan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Beliau mengatakan, la tada'anna an taqula dubura kulli salati maktubatin. Wahai Mu'ad, jangan kau tinggalkan untuk kau baca di bagian dubur setiap salat wajib. Allahumma a'inni ala dzikrika wa ala syukrika wa ala husni ibadatik. Dan makna dubur kulli salatin, makna dubur setiap salat, ay fi akhiriha qabla salam. Maksudnya adalah di akhir salat sebelum salam. Berarti dilakukan setelah tasyahud akhir. Sehingga doa itu disyariatkan untuk dibaca setelah tasyahud akhir. Ini dinukil dalam Fatawa Nurun al-Darbi. Tayyib. Kemudian juga ada keterangan dalam Fatawa Syabakah Islamiyah. Di sini dinyatakan, fa inna qira'atat tasyahudi fil julusil awsat kamilan bima fihi as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam qala biha jama'atun min ahli ilmi. Mengenai bacaan tasyahud awal dengan sempurna, fa inna qira'atat tasyahudi fil julusil awsat kamilan, bacaan tasyahud awal dengan sempurna, berarti di situ ada sholawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga ada doa-doa setelahnya. Qala biha jama'atun min ahli ilmi, ini merupakan pendapat sekelompok ulama yang tadi sudah kita sampaikan. Wa daliluhum umumul ahadits al-amirati bis salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah makna hadis yang memerintahkan untuk salawat, untuk membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahaba akharun, dan ulama yang lain berpendapat ila annahu yaqtasiru fil julusil awsat ala tasyahudi faqat, bahwa untuk duduk tasyahud awal cukup membaca kalimat sampai tasyahud saja, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tanpa membaca salawat untuk Nabi SAW dan tanpa berdoa.
Wa qad rawal Imam Ahmad wa Ibnu Khuzaimah. Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, Ibnu Mas'ud pernah mengatakan tentang cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Tsumma in kana fi wasatis salati nahadha hina yafrugha min tashahhudihi." Dan ini yang tadi kita singgung ya, bahwa Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya beliau menyampaikan bahwa Nabi SAW mengajarkan ketika tasyahud awal itu beliau hanya sampai kalimat ucapan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa in kana fi akhiriha, dan ketika di tasyahud akhir, da'a, Nabi SAW berdoa ba'da tasyahudihi bima sya'a ayyadu'a. Setelah beliau membaca tasyahud dengan doa yang beliau inginkan, summa yusallimu, kemudian beliau salam. Baik. Kemudian disimpulkan oleh Fatwa Syabakah Islamiyah, fa tabayyana anna sunnata hiyal iqtisaru ala tasyahudi. Maka di sini jelaslah bahwasanya yang lebih sesuai sunnah adalah cukup membaca tasyahud saja, yaitu kalimat sampai pada kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fit tasyahudil awsat, di tasyahud awal. Dunas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa dunad du'a, tanpa membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak berdoa. Lalu bagaimana kalau ada orang yang tetap berdoa ketika tasyahud awal? Wa in ata bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam jaza wal aula tarku dzalika. Dan kalaupun dia tetap membaca salawat ketika tasyahud awal, hukumnya boleh, namun yang lebih afdal adalah tidak membaca tasyahud awal. Sehingga dari sini jumhur menganjurkan dalam tasyahud awal itu sebaiknya tidak membaca sholawat untuk Nabi SAW, dan konsekuensinya berarti juga tidak membaca doa setelah tasyahud awal. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita aturkan terkait beberapa catatan ketika tasyahud awal. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Kaum muslimin yang kami hormati, saat ini saya berada di lantai 2 gedung Sekolah Tahfidz MIPS yang baru Miliki saja flashdisk belajar fikih muamalah dasar dalam 33 pertemuan. Penjelasan sangat sistematis dengan media papan tulis bersama Ustadz Ami Nurbait, mengacu kitab Minhajus Salikin bab fikih jual beli. Dan semua video di flashdisk ini belum pernah tayang di ANB Channel. Pembahasan meliputi materi dasar muamalah, di antaranya ketentuan umum jual beli, hak khiyar, akad salam, akad gade dan kafalah, berbagai akad kerjasama dan musyarakah, hukum perlombaan atau musabakoh, wakaf hingga wasiat, dan masih banyak pembahasan muamalah lainnya. Untuk pemesanan, hubungi ANB Store di nomor 0812 7111 1241. Jazakumullahu khairan. Barakallahu.
Ini Ustadz ada pertanyaan, namun di luar tema ya, Ustadz. Eh, jadi ini saya jual barang gitu ya, cuman saya berencana untuk memberikan bonus kepada pembeli, tapi bonus ini setelah saya cek gitu ternyata barang ini adalah barang KW gitu Ustaz. Jadi yang pertama, apa hukum kalau misalnya menjadikan barang KW itu sebagai bonus dalam penjualan? Itu yang pertama Ustaz. Terus yang kedua, eh, jadi ada sebuah perusahaan Ustadz yang menerapkan skema kerja yang cukup membingungkan gitu ya kepada setiap kepala tim penjualan. Jadi di perusahaan itu ada kepala tim penjualan. Nah, apakah ini termasuk, jadi yang membingungkannya apakah ini termasuk akad ijaro atau mudorobah? Kenapa? Karena kepala tim penjualan ini ya merasanya memang bekerja, bukan kerjasama di perusahaan ini tuh gitu ya. Namun setelah berjalan setahun, kepala tim penjualan ini ngerasanya kok aneh gitu sistemnya Ustadz. Jadi skemanya tuh kayak gini. Pemilik perusahaan menyediakan fasilitas kerja, stok barang untuk dijual, kemudian budget yang digunakan untuk beriklan setiap bulannya itu taruhlah 30 juta per bulan. Nah, kemudian kepala tim penjualan ini bertugas untuk beriklan dengan beberapa staf di bawahnya. Yang kedua, harus masuk sesuai jam kerja. Namun di akhir perhitungan, kalau untung itu dibagi dua, kalau rugi juga sama dibagi dua. Jadi hitungannya, misalnya omset bulan ini itu 45 juta. Kemudian operasional di sini biasanya untuk di gaji termasuk kepala penjualan juga kena gaji, kemudian staff dan listrik dan sebagainya taruhlah 20 juta gitu. Jadi kemudian pemilik perusahaan itu menyatakan rugi di bulan ini itu karena 45 jadi hitungan ruginya berdasarkan modal iklan yang tadi. Jadi 45 dikurangi 20 dikurangi 30, jadi ruginya 5 juta. Nah, yang 5 juta ini dibagi dua Ustadz gitu. Dua setengahnya untuk perusahaan dan setengahnya lagi itu untuk kepala penjualan. Kalau staff enggak mesti menalangi gitu ya yang ruginya. Jadi yang kepala penjualan ini berarti dia dapat 3 juta gaji tetap, namun setelah dinyatakan rugi dia harus ngembaliin 2,5 juta ke ownernya gitu. Nah, mohon penjelasannya Ustadz untuk yang akad yang ini yang kedua gitu, yaitu gimana kesalahannya Ustadz gitu ya skema seperti ini. Mohon solusinya. Untuk barang KW yang tadi Bapak sampaikan, Bapak dapatkan ini sebelum tahu ya? Sebelum tahu Ustadz. Sebelum pembelian gitu. Sebelum pembelian. Baik. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus yang pertama, Bapak memiliki barang KW. Yang kami pahami dalam permasalahan barang KW, KW itu kan berarti melanggar hak orang lain ya. Ini melanggar hak pemilik merek. Sehingga kita tidak boleh tolong menolong dalam pelanggaran seperti ini. Maka penjual tidak boleh, pembeli juga tidak boleh. Karena kalau itu tidak boleh dijual, otomatis tidak boleh dibeli. Namun bagaimana kalau misalnya kita sudah memilikinya dan sebelumnya kita tidak tahu? Berarti kita di posisi sebagai orang yang mungkin ditipu oleh penjual. Sehingga saat kita beli, kita ngertinya ini mahal, ini bagus, ori. Akhirnya kita beli. Ini bagus, kemudian kita beli. Atau masih lama dimatikan dulu. Jadi karena ini bagus, lalu kita beli, padahal aslinya itu KW. Berarti Anda memiliki barang itu sebelum Anda mengetahuinya. Wallahu ta'ala alam,
Kalau sudah memiliki, apakah boleh dipakai? Insya Allah tidak masalah kalau sebatas dipakai. Karena pada awalnya kita tidak melakukan pelanggaran hak orang lain. Saat kita transaksi kita tidak tahu. Nah, selanjutnya Anda mau berikan ke orang lain, silahkan. Karena barang seperti ini pada asalnya dibeli dari hasil yang bermasalah, tapi karena tidak tahu, maka kita tidak bertanggung jawab di situ, dan yang bertanggung jawab adalah pihak penjual. Sehingga untuk bonus barang KW insya Allah tidak masalah. Selanjutnya untuk kasus yang kedua, di mana pemilik perusahaan membebankan kerugian sebagian kepada karyawan, ini tidak benar ya. Karena kalau akadnya ijarah, di mana kepala tim penjualan tadi sudah mendapatkan gaji tetap senilai sekian juta tiap bulan, maka resiko tetap menjadi tanggung jawab pemilik perusahaan. Sementara ya, kalau ada untung kok pemilik perusahaan ngasih bonus kepada karyawan, itu sifatnya hadiah, dan itu kembali kepada kerelaan pemilik perusahaan. Sehingga perlu dibedakan antara pemberian hadiah. Perusahaan untung besar, lalu dia ngasih hadiah. Maka karyawan dapat dua, pertama gaji dan yang kedua hadiah. Hadiah ini murni menjadi hak pemilik perusahaan. Sehingga kalau pemilik perusahaan mau ngasih silahkan, nggak ngasih juga silahkan. Itu murni menjadi hak milik kepala perusahaan, atau menjadi hak haknya pemilik perusahaan. Kemudian kalau rugi tidak boleh kemudian dibebankan kepada karyawan, karena karyawan mereka melakukan akad dengan perusahaan dengan akad ijarah. Dan dalam akad ijarah, kalau terjadi resiko terhadap kelangsungan perusahaan, maka karyawan tidak menanggung resiko tersebut, kecuali jika resiko itu disebabkan karena kelalaian karyawan. Sebab orang ketika sudah melakukan akad ijarah dan si A sebagai karyawan, sebagai ajir, maka posisi si A adalah orang yang diberi amanah. Dan orang yang diberi amanah, dia tidak menanggung resiko di luar keteledoran. Tapi kalau karena teledor, maka si A harus menanggung resiko tersebut. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustaz, pertanyaan di luar perintah. Pada saat puasa kemarin, apabila kita memberi makan orang yang berpuasa, kita akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Yang dimaksud memberi makan di sini, apakah makanan atau minuman yang digunakan untuk membatalkan puasa orang tersebut, ataukah meskipun dimakan nanti setelah tarawih, kita juga dapat pahala tersebut, Ustaz? Itu aja pertanyaannya, Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang menyebutkan tentang ini, kalimatnya adalah man fattara sha'iman. Barang siapa yang memberikan kesempatan berbuka bagi orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman. Coba kita periksa hadisnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Barang siapa yang memberikan kesempatan berbuka, barang siapa yang memberikan hidangan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu.
Maka dalam hadis ini, hadisnya riwayat Tirmidzi dan statusnya hasan sahih. Dalam hadis ini terdapat dalil keutamaan memberikan kesempatan berbuka bagi orang yang berpuasa. Ada pahala besar yang bisa dia dapatkan. Li'annahu sha'imun yastahiqqu at-ta'dzim. Karena orang yang berpuasa itu berhak untuk dimuliakan. Wa it'amuhu shadaqatun. Dan memberikan makan bagi orang yang berpuasa adalah sedekah. Kemudian bentuk memberi makan orang yang berpuasa atau memberi kesempatan buka orang yang berpuasa di sini dinyatakan wa taftirus shaimi lahu majalatun muta'addidah. Bentuk memberi kesempatan berbuka bagi orang puasa itu ada banyak ragam. Min it'amil faqir ma ya'kulu au daf'a malin lahu yashtari bihi ta'aman ala anna dzalika ghairu khasin bil faqir. Bisa bentuknya memberi makan yang siap saji kepada orang yang miskin yang bisa dia konsumsi, atau dia memberikan harta, memberikan uang kepada orang miskin untuk bisa dibelikan makanan. Meskipun ini juga tidak khusus bagi orang fakir. Sehingga kalau ada kesempatan acara berbuka bersama yang diselenggarakan oleh masjid, lalu masjid menggalang dana, demikian pula yang Ramadan kemarin, Yayasan Amal Abadi Indonesia membuka kesempatan untuk untuk memberikan buka bagi orang puasa. Yang dilakukan adalah dengan memberikan nomor rekening. Sehingga yang ada di Jakarta dia bisa turut serta, yang ada di luar Jogja bisa turut serta. Itu masuk dalam kategori taftirus shaim. Sehingga termasuk bagian dari hadis man fattara shaiman. Lalu bagaimana dengan bentuk makanannya? Apakah yang dimaksud memberikan berbuka bagi orang yang puasa itu khusus untuk yang membatalkan puasanya, ataukah semua makanannya? Wallahu a'lam. Yang kami pahami, yang zahir dari hadis ini adalah semua bentuk sedekah bagi orang yang berpuasa. Sehingga Anda memberikan nasi kotak kepada orang yang berpuasa, baik mau dia makan sekarang maupun mau dia makan nanti setelah Isya, insya Allah masuk dalam kategori ini. Karena fattara shaiman, ya, dari kata iftar, fattara yuftiru, iftaran, itu bisa bermakna makanan pertama yang dikonsumsi oleh orang berpuasa atau hidangan yang dimiliki oleh orang yang berpuasa. Baik mau dia makan sekarang atau dia makan nanti. Sekalipun ada sebagian yang pernah saya dengar mengatakan bahwasanya ini hanya berlaku untuk hidangan yang membatalkan. Berarti kalau hidangan yang membatalkan ya di tempat kita paling teh sama jajan ya. Sedangkan yang kotak itu nasi kotak yang gede itu biasanya dimakan belakangan nanti setelah Isya atau setelah tarawih. Ya. Wallahu a'lam. Kalaupun misalnya hanya berlaku bagi yang membatalkan saja, makanan yang membatalkan, kegiatan Bapak ketika memberikan kesempatan bagi orang yang berbuka puasa berupa makanan, nasi kotak dan seterusnya, insya Allah tetap berpahala, karena ini termasuk di antara memuliakan orang yang berpuasa, dan kita bersedekah di bulan Ramadan dalam bentuk makanan, semoga termasuk di antara amal yang nilainya besar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana dengan makmum yang masbuk dan mendapati imam tahiyat akhir? Apakah menyempurnakan bacaan tasahudnya atau cukup sampai sebelum sholawat? Syukron. Baik. Makmum masbuk sementara imam tasyahud akhir, sehingga tasyahud akhirnya imam jelas lebih panjang dibandingkan tasyahudnya makmum yang masbuk. Apakah cukup membaca tasyahud saja ataukah boleh dilanjutkan?
Kalau kita mengikuti pendapat jumhur yang mereka membuat kesimpulan bahwa lebih baik tidak membaca sholawat saat tasyahud awal, maka Anda cukupkan sampai kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu diam. Diam di sini bukan dalam rangka apapun selain tujuannya adalah menunggu imam selesai sholat. Sehingga begitu selesai membaca tasyahud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Anda diam nunggu imam salam. Insyaallah itu yang lebih kami sarankan, sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh jumhur ulama. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bertanya masih tentang zakat fitrah. Jadi begini Ustaz, di masjid dekat rumah saya itu kan mengadakan panitia penerimaan zakat fitrah. Nah, situ panitia menganggap mereka itu adalah amil. Jadi mereka ikut mengambil bagian dari zakat fitrah itu. Ini sudah terjadi sejak lama, sejak beberapa tahun yang lalu. Lalu ada seorang jamaah yang mencoba mengingatkan kepada panitia bahwa itu salah, bahwa amil itu, bahwa panitia itu bukan amil yang berhak mendapat zakat fitrah juga. Tapi panitia ngeyel gitu Ustaz, karena dianggapnya orang yang ngasih pendapat itu masih muda dan sebagainya. Hanya mereka tetap pada Ramadan yang kemarin mereka tetap mengambil bagian dari zakat fitrah itu. Lalu mungkin karena panitia itu mulai mendengar ceramah dan sebagainya, mereka baru menyadari bahwa tindakan mereka itu salah. Nah, pertanyaannya Ustaz, kalau panitia ini, terutama ketua panitianya itu ingin bertobat gitu Ustaz, tobatnya bagaimana Ustaz? Baik. Kan Ramadan udah lewat gitu Ustaz, mau ganti zakat fitrah sudah tidak mungkin, mau minta maaf kepada jamaah yang menitipkan zakat fitrahnya juga tidak tahu zakat fitrah siapa yang mereka ambil itu Ustaz. Jadi cara mereka bertobatnya bagaimana? Apakah mereka harus mengumumkan kepada semua jamaah bahwa panitia sudah melakukan kesalahan dan sebagainya gitu Ustaz? Itu pertanyaan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang bisa mendapatkan hidayah melalui kajian yang disampaikan oleh para asatidzah. Semoga peran jamaah sekalian yang nge-share kajian, barangkali Anda tidak menyampaikan kajian tapi Anda nge-share kajian ke orang lain, lalu didengar oleh orang lain, kemudian bisa menyebabkan orang itu kembali kepada jalan yang benar, Anda turut mendapatkan pahala sebagaimana ustadz yang menyampaikan. Tayyib, maka jangan bosan untuk nge-share ya ketika Anda mendapatkan sebuah penjelasan yang ini dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga itu Anda lakukan dalam rangka untuk menyadarkan mereka kembali kepada jalan yang benar. Anda turut mendapatkan pahala saat Anda membagikan konten tersebut. Sekarang bagaimana tobatnya amil atau tobatnya panitia zakat fitrah yang dia menisbahkan dirinya sebagai amil. Dia menobatkan dirinya sebagai amil. Padahal dalam zakat fitrah itu aturannya beda dengan zakat mal. Yang pertama, panitia zakat kemudian menyebut dirinya sebagai amil, ini perlu untuk dikoreksi. Karena amil itu adalah utusan negara. Sehingga tidak bisa orang mengangkat dirinya sebagai amil. Abu Dzar radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW dan beliau mengajukan diri, ya Rasulullah, jadikan saya sebagai amil. Kemudian Nabi SAW menolaknya dan beliau mengatakan, innaka dha'if, kamu itu lemah, jangan jadi amil. Sehingga nggak bisa orang menjadi amil atas inisiatif pribadi, itu nggak bisa. Lalu kumpul beberapa orang dibawa ke takmiran, lalu dia jadi amil, nggak bisa. Sehingga amil itu adalah mandat yang diberikan oleh pihak yang berwenang
dalam mengumpulkan dana masyarakat untuk zakat, dalam hal ini adalah negara, Baitul Mal. Kemudian Baitul Mal menunjuk beberapa orang sebagai amil. Kalau semua orang berhak jadi amil, itu bisa berbahaya. Kenapa? Zakat nanti banyak kemudian diambil oleh orang yang tidak berhak. Masjid ini ada amil, masjid ini ada amil, ini ada amil. Terlalu banyak amil. Akhirnya itu mengurangi jatah fakir miskin, yang mereka sejatinya yang berhak untuk mendapatkan zakat. Karena itu yang lebih tepat bahwasanya amil itu harus ditunjuk oleh yang berwenang, dalam hal ini adalah pemerintah. Kemudian khusus untuk zakat fitrah itu aturannya berbeda dengan zakat mal. Dan yang berhak untuk menerima zakat fitrah hanya satu golongan, yaitu orang yang tidak mampu, fakir miskin. Berdasarkan sabda Nabi SAW, tuhratan lis-sa'imi minal lagwi war rafath, dan itu keterangan Ibnu Abbas, keterangan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah. Tuhratan lis-sa'imi minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari tindakan lagwu dan rafath, dari tindakan sia-sia ketika berpuasa, dari setiap perbuatan yang mengurangi derajat puasanya, dan juga wa tu'matan lil masakin, sebagai bahan makanan bagi orang-orang yang miskin. Karena itu dalam zakat fitrah penyalurannya hanya satu, yaitu diberikan kepada orang-orang miskin. Sehingga jika ada orang kaya yang dia mengaku dirinya sebagai amil, lalu dia mengambil zakat fitrah tersebut, maka berarti dia telah mengambil hak orang miskin. Selanjutnya tobatnya bagaimana? Tobatnya adalah dia harus kembalikan zakat fitrah yang sudah dia ambil kepada orang miskin, bukan kepada muzaki, tapi kepada orang miskin. Pak, tapi kan sudah lewat. Sudah lewat itu batasan zakat fitrahnya. Ini dalam rangka tobat. Dan dalam rangka tobat tidak ada batasan selama matahari belum terbit dari barat. Sehingga ketika orang itu bertobat, lalu dia ingin mengembalikan harta itu, maka dia harus kembalikan segera ketika dia tahu. Dan dia harus kembalikan kepada yang berhak. Karena hakikatnya itu sudah menjadi haknya orang miskin. Tapi dia ambil. Kemudian orang miskin siapa? Terserah. Yang penting pokoknya orang miskin. Berikan kepada orang miskin yang berhak, sehingga tobatnya adalah dengan cara dia mengambil beras yang dia punya sesuai dengan jumlah yang dulu dia ambil. Misalnya dia ambil dulu 5 kilo, maka dia keluarkan 5 kilo dan dia serahkan kepada fakir miskin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustadz, untuk memulai mengangkat telunjuk yang lebih afdal, apakah mulai dari awal atau di tengah saat membaca syahadat? Pertanyaan yang kedua, bolehkah membaca tasyahud awal berulang-ulang karena imam belum selesai? Syukran. Nah, untuk memulai mengangkat telunjuk, apakah dari awal tasyahud ataukah di pertengahan? Pembahasan ini tepat kemarin sudah kita rinci, sehingga saya sarankan bagi penanya untuk nonton video kemarin agar kita tidak mengulangi. Yang kedua, jika imam di tasyahud awal belum selesai, sementara makmum sudah selesai, apakah kita boleh mengulang tasyahud awal? Dohirnya tidak kita ulang, tapi kita diam, ya. Begitu selesai mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian kita tunggu sampai imam bangkit atau sampai imam salam. Jika imamnya tasyahud akhir dan Anda masbuk. Sehingga tidak diulang karena bacaan tasyahud itu bacaan yang diucapkan sekali. Beda dengan bacaan sujud atau ruku atau i'tidal atau duduk di antara dua sujud. Dalam rukun-rukun seperti ini bacaannya bisa diulang. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mau ngajak anak saya
dia itu sekarang mintanya jadi imam terus. Saya caranya gimana gitu. Misalnya kalau membujuk dia kan belum mau. Masih TK ya? Iya, masih 6 tahun. 6 tahun. Iya. Terus apa saya harus maksudnya apa mengikuti apa gimana? Ya, nanti minta solusinya. Laki-laki nih, Bu? Perempuan. Oh, perempuan. Terus yang kedua, kan di Al-Quran itu ada surat yang itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Karena siapa yang bertakwa dia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Terus saya kalau misalnya mendapat rezeki atau mendapat apa sesuatu yang meskipun ya rezeki, apakah saya boleh selalu beranggapan kalau itu karena ketaatan saya jadi menjadi penyemangat gitu. Udah gitu aja Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, untuk anak usia 6 tahun, apakah sudah boleh jadi imam? Ada satu kaidah yang mengatakan man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu. Siapa yang sah salatnya, maka sah untuk jadi imam. Ini kaidah. Siapa yang sah salat, maka dia sah jadi imam. Kemudian batasan orang yang sah salatnya kalau dari sisi usia adalah usia tamyiz. Ciri tamyiz adalah ketika dia bisa salat dengan baik. Dia tidak bicara, tidak tolah-toleh, tahu kalau ngentut itu membatalkan salat, tidak ketawa-ketawa, tidak guyon. Kemudian dia tumakninah, dia tahu rukun-rukun salat, maka berarti dia sudah tamyiz dan salatnya sah. Dan orang yang sudah tamyiz karena salatnya sah, maka dia bisa jadi imam. Dan di zaman Nabi SAW pernah ada anak kecil yang usianya antara 6 sampai 7 tahun yang beliau ini Al-Qur'annya paling banyak. Hafalan Qur'annya paling banyak di kampungnya. Sehingga dijadikan sebagai imam di kampungnya. Dan Nabi SAW tidak melarang itu. Sehingga ketika dia jadi imam, makmumnya itu orang-orang dewasa. Yang Qur'annya tidak lebih banyak dibandingkan anak ini. Karena itu selama putri ibu adalah anak yang sudah tamyiz, dalam arti sholatnya sebagaimana orang dewasa, dia bisa berwudu dengan sempurna, dia bisa dia ngerti tentang pembatal sholat itu apa saja, dia tahu rukun-rukunnya, sehingga prakteknya persis sebagaimana gerakan orang dewasa, bacaannya juga tidak salah, maka insya Allah bisa jadi imam. Sehingga nanti ibunya jadi makmumnya. Tayyib. Selanjutnya, jika kita mendapatkan rizki yang tidak diduga-duga, ya. Tiba-tiba ada orang yang datang ke tempat Anda ngasih parsel lebaran. Ya. Apakah ini salah satu di antara bukti bahasanya kita ini orang yang bertakwa? Karena Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Baik. Mohon untuk diperhatikan ya. Jadi ada hubungan implikasi. Jika, hubungan implikasi itu apa? Jika maka ya. Jika maka. Dan begini ya. Hubungan implikasi itu arahnya satu arah. Arahnya satu arah. Kalau biimplikasi kan berarti dua arah. Begini ya. Jika dan hanya jika.
dalam banyak dalil, hubungan implikasi ini banyak kita jumpai. Dan karena dia sifatnya hubungan implikasi, maka berarti arahnya satu arah. Kalau satu arah, maka jangan dipahami sebaliknya. Jangan dipahami sebaliknya. Nah, karena memahami sebaliknya di sini, banyak sekali orang yang kemudian salah dan keliru. Banyak orang yang kemudian salah dan keliru. Sehingga salah satu di antara penyebab orang melakukan takfir, mengkafirkan orang lain dengan cara sembarangan, itu adalah karena hubungan biimplikasi. Misalnya, dalilnya orang Khawarij. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka dia kafir. Itu dipakai oleh orang Khawarij untuk mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Padahal ini sahabat. Alasannya apa? Karena Ali bin Abi Thalib menyetujui peristiwa tahkim yang mengembalikan hukum itu kepada manusia. Sehingga berarti dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Nah, itu konsekuensi dalil talazum. Konsekuensi dalil talazum. Ada ayat yang mengatakan, siapa yang seperti ini, maka ini. Kemudian dia dibalik. Berarti kalau yang kayak gini, kebalikannya adalah dia kafir. Ada ayat yang mengatakan bahwa siapa yang beramal demikian, maka dia dapat surga. Berarti kalau dia nggak beramal demikian, dia dapat neraka. Akhirnya menjadikan orang gampang melakukan takfir gara-gara dalil talazum seperti ini. Dalil talazum itu terlalu gampang menggunakan biimplikasi. Padahal sebenarnya itu yang berlaku adalah implikasi satu arah, bukan dua arah. Contoh yang lain. Saya sering mendapatkan postingan ya. Ada orang yang sering menggunakan sabda Nabi SAW. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka itu akan kembali kepada salah satunya. Kalau yang dituduh salah, maka akan kembali kepada yang menuduh. Akhirnya itu malah jadi alasan. Berarti siapa yang mengatakan, wahai kafir, dia kafir. Loh kok bisa? Sehingga orang ini mengkafirkan orang lain dengan mengkafirkan yang menuduh kafir. Masya Allah, ini berbahaya. Dan terjadilah chaos di masyarakat disebabkan karena masalah seperti ini. Demikian pula masih banyak orang yang melakukan kesalahan dengan dalil talazum seperti ini. Jika ini maka ini, jika ini maka ini, jika dan hanya jika. Dia menggunakan biimplikasi. Maka sebaiknya kita tidak menggunakan dalil talazum seperti ini karena banyak orang yang salah paham. Nah, karena itu jangan dibalik ya. Jika bertakwa maka dapat rizki. Berarti kalau rizki saya lancar, saya bertakwa. Alasan itu pernah saya dengar dari karyawan bank. Saat dia diingatkan tentang bahaya riba, dia bilang, Mas, coba perhatikan. Rizki saya itu kayak gini mas, lancar. Anak saya seperti ini. Dia membanggakan harta dia membanggakan keluarga dia yang dalam kondisi bagus, dalam kondisi baik. Berarti praktek yang saya lakukan ini tidak salah. Karena salah satu di antara janji Allah, bagi orang yang taat, maka rizkinya akan dikasih. Berarti kalau rizki saya lancar, saya adalah orang yang taat. Padahal dia pemakan riba. La haula wala quwata illa billah. Karena itu, orang-orang musyrikin, mereka beralasan, dengan kehidupan kami yang serba sejahtera, kami bisa mendapatkan harta yang melimpah. Itu bukti kalau Allah sayang kepada kita. Dan itu juga alasan yang diberikan oleh orang Yahudi. Mereka mengatakan, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami adalah anak-anak Allah dan orang yang dicintai oleh Allah. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Katakanlah wahai Muhammad, kenapa Allah menghukum disebabkan dosa kalian? Sehingga hubungan biimplikasi ini tidak berlaku. Karena itu kalau Anda mendapatkan rizki yang tidak disangka-sangka,
Ya kita tidak bisa pastikan apakah ini karena ketaatan yang kita lakukan, wallahu a'lam. Namun tugas yang bisa kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.